Yap, film yang dirilis pada tahun 2012 ini menceritakan kisah seorang pemuda dari desa yang berjuang mencari penghidupan di kota besar di India. Hingga akhirnya sesuatu terjadi menimpanya. Tokoh utama dalam film ini adalah Mukesh yang diperankan oleh Shadab Kamal. Hari itu adalah hari yang paling sedih bagi Mukesh dan kedua adiknya, Jyoti dan Sanu. Mereka kehilangan kedua orang tuanya akibat kecelakaan mobil dan menewaskan mereka berdua. Seketika, Mukesh seperti kehilangan arah hidup. Terlebih lagi, padahal Mukesh akan masuk perguruan tinggi. Dan yang paling terpukul, adiknya yang bernama Jyoti. Sekarang, mereka hanya memiliki kakeknya saja. Tapi, karena sang kakek sudah terlalu tua untuk mengurusi mereka semua, akhirnya Mukesh sementara ikut dan tinggal bersama tantenya di kota. Meskipun tampaknya tantenya itu sepertinya keberatan. Sedangkan kedua adiknya tinggal dan ikut dengan kakeknya. Meskipun Mukesh tinggal bersama tantenya, tetap saja dia tidak enak. Apalagi anak kasih tante tidak bisa terima kalau Mukesh numpang di rumahnya. Namun, Mukesh harus terus melanjutkan hidup supaya bisa mandiri dan menghasilkan uang untuk dirinya dan adik-adiknya. Mukesh hobi bermain catur, jadi dia suka membawa buku yang berhubungan dengan catur. Semakin lama ia kuliah, semakin banyak biaya hidup yang dibutuhkan. Suatu hari, ia minta uang pada tantenya namun tidak diberi. Tantenya akan memberikan uang padanya jika kakeknya Mukesh mengirimkan biaya bulanan. Kecewa karena tidak diberi, Mukesh akhirnya pergi menyendiri sambil belajar catur di kuburan. Lalu seseorang mendatanginya dan mencari tahu apa yang dilakukan Mukesh di tengah-tengah kuburan. Pria itu bernama Johnny. Johnny adalah seorang penjaga kubur. Selain itu, dia juga suka dengan catur. Jadi dia mengajak Mukesh ikut dengannya dan bermain catur. Suatu hari, tantenya Mukesh kedatangan teman-temannya di rumah. Jadi dia disuruh merapikan diri dan melayani tamu yang sudah menunggu. Tapi saat dia masuk ke dalam kamarnya, dia melihat ada seorang wanita merokok di dalam. Mukesh terkejut sambil malu-malu. Wanita itu bernama Sarika. Dia juga adalah salah satu teman tantenya yang sedang berkunjung. Setelah itu Mukesh mulai melayani mereka sambil tertunduk malu yang rata-rata perempuan. Saat dia memberikan minuman pada Sarika, Sarika memberikan canaan padanya supaya bekerja untuknya di rumah. Karena Sarika melihat Mukesh masih muda, kuat dan tampan. Malam harinya setelah semua tamu sudah pulang, Mukesh diminta tantenya untuk mengambil apel yang diberikan oleh Sarika di rumahnya. Mukesh awalnya tidak ingin mengambil apel tersebut karena dia merasa malu. Tapi karena tantenya terus memaksa, mau gak mau akhirnya dia pergi. Sampai di rumah Sarika, Mukesh disambut oleh seorang nenek yang mengatakan untuk tidak datang kemari. Dia juga meminta Mukesh untuk menjauhi Sarika sebelum terlambat. Saat beberapa meter meninggalkan tempat itu, Sarika muncul dan menyuruh Mukesh untuk masuk. Mukesh lalu disuruh duduk dan bersantai. Sarika mendekatinya dan mulai membuat Mukesh semakin tegang. Sarika tahu kalau Mukesh pria muda yang masih belum mengerti banyak hal. Dia juga tahu kalau di rumah Mukesh kerjanya cuma membantu tantenya di dapur. Sarika mulai menunjukkan sifat aslinya. Dia membelai-belai rambut Mukesh dan membuka bajunya. Lalu Sarika mendorong Mukesh rebahan di sofa dan menaikinya bagaikan kuda. Mukesh tidak banyak berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menikmati goyangan Sarika. Semenjak pertemuannya dengan Sarika, Mukesh sering kesana dan kembali bercocok tanam dengannya. Bahkan dia sekarang lebih jago bermain catur melawan Johnny. Mukesh tidak hanya jadi pemuas nafsu Sarika, tapi juga mendapat anggo darinya. Dan karena itu,
Mukes terlihat berbeda dari biasanya. Rambut rapi dan baju baru. Alhasil, tantenya jadi curiga kepadanya. Mukes kembali ke rumah Sarika, tapi kali ini suaminya Sarika ada di rumah. Jadi, Mukes diminta untuk tetap diam dan menuruti perkataannya. Beberapa bulan telah berlalu. Mukes dapat kabar kalau kakeknya meninggal. Mukes kembali ke kampungnya, mendatangi kakek dan adik-adiknya. Masalah kembali muncul. Kini adik-adiknya tidak ada lagi yang menjaga. Tantenya juga tidak bisa menampung adik-adiknya di rumah. Akhirnya adik-adik Mukes terpaksa dititipkan di panti asuhan. Meskipun berat, Mukes tidak bisa berbuat banyak. Apalagi dia juga belum bisa menyewa rumah untuk adik-adiknya. Sarika tahu masalah yang dihadapi Mukes. Jadi dia memutuskan untuk membantu Mukes mendapatkan uang. Sarika memberikan nomor telepon dan alamat orang yang sedang membutuhkan jasanya. Setelah dari rumah yang dituju, Mukes kembali ke rumah Sarika. Tapi dia malah marah-marah. Mukes mengatakan kalau dirinya tidak bisa melakukan pekerjaan itu. Meskipun bayarannya cukup menggiurkan, Mukes bukanlah pria pemuas nafsu wanita kesepian. Mukes memberikan uang hasil itu pada Sarika untuk mengambilnya. Sarika hanya mengambil beberapa, sisanya untuk Mukes. Sarika mencoba memberikan pengertian pada Mukes untuk meneruskan pekerjaan itu. Bayangkan, dia mendapat uang yang cukup banyak dalam sebulan jika dia melanjutkan pekerjaan itu. Dia bisa membiayai adik-adiknya supaya tidak berada di panti. Mukes seperti terkena hasutan Sarika. Dia dan Sarika bekerja sama mendapatkan uang. Sarika jadi maminya, Mukes yang jalan. Sarika memberikan banyak orderan buat Mukes. Seiring waktu, Mukes semakin lama semakin menikmati pekerjaannya. Apalagi uang yang dihasilkan lumayan banyak. Suatu hari Mukes ditelepon adiknya. Coti dan Sanu tampaknya tidak betah tinggal di panti. Mereka menyadari ada yang aneh di panti. Para wanita yang ada di sana dipaksa untuk berdandan dan bekerja tengah malam, pulang subuh dalam keadaan teler. Karena penasaran, Mukes memutuskan untuk datang ke panti tempat adik-adiknya berada. Dia berbicara pada penjaga di sana dan meminta untuk menjaga adik-adiknya sampai dia menemukan rumah sewa. Tapi sepertinya si penjaga itu tidak mau bekerja sama dan mempersulit keadaan. Mukes yang tidak mau ribet memberikan sejumlah uang padanya dan langsung dilahap. Mukes lalu memberikan HP pada Sanu supaya jika adiknya butuh sesuatu tinggal telepon. Setelah itu Mukes kembali ke kota dan menemui Joni. Dia memberikan hadiah untuknya berupa papan catur. Joni merasa senang karena Mukes sudah peduli dengannya. Suatu hari Mukes mendapat orderan yang ternyata seorang wanita yang cukup tua. Tapi di sana mereka tidak melakukan enak. Wanita itu hanya ingin ditemani ngobrol karena tampaknya dia kesepian. Ternyata wanita itu mendapat cobaan. Suaminya berada di rumah sakit sudah bertahun-tahun lamanya akibat sakit yang diderita. Dia berharap suaminya meninggal saja karena dia sudah tidak tahan lagi. Lalu wanita itu mendapat telepon dari rumah sakit karena sesuatu terjadi pada suaminya. Dan Mukes juga ikut dengannya. Ternyata suaminya meninggal dan dikembalikan ke rumah. Wanita itu terlihat sedih dan menyuruh Mukes untuk pulang. Saat dia pulang, dia melihat anak tantenya mencoba membuka laci kamarnya. Anak tantenya kesal dan ingin mencari tahu apa yang disembunyikan Mukes di dalam laci tersebut. Ternyata di dalam laci Mukes menyimpan semua uang hasil cocok tanamnya. Tidak mau mengambil risiko, dia membawa uang tersebut dan meminta Sarika untuk menyimpannya.
Sarika sudah memperingatkan Mukes untuk tidak terlalu percaya dengan siapapun termasuk dirinya. Karena di kota besar seperti ini, semua orang bisa saja berbuat jahat. Karena Mukes sudah di sana, Sarika lalu mengajak Mukes untuk enak-enak. Tapi aksi mereka ketahuan oleh suami Sarika yang tiba-tiba datang dan memergoki mereka. Suaminya diberitahu oleh ibunya kalau Mukes sering sekali datang ke rumah menemui Sarika. Suaminya ngamuk dan memukuli mereka berdua. Kesialan Mukes tampaknya tidak sampai situ. Dia diusir dari rumah tantenya karena mendapat laporan dari suaminya Sarika. Untuk pertama kalinya Mukes jadi gelandangan. Tapi tidak lama, karena Johnny menemukannya sedang rebahan di taman. Lalu dia mengajak Mukes untuk tinggal bersamanya. Esoknya Mukes ditelepon adiknya minta dijemput. Mukes berjanji akan menjemput adiknya secepatnya. Dia kembali mencari orderan sendiri, tapi semua nomor yang dihubungi tidak merespon dengan baik. Mukes mulai panik karena tampaknya dia tidak bisa jalan jika tidak ada Sarika. Suatu hari dia melihat Sarika di salon dan mencegatnya. Mukes meminta uang yang disimpan olehnya, tapi suaminya keburu datang dan Sarika pun pergi. Tapi Mukes tidak menyerah begitu saja. Dia meminta bantuan pada Johnny supaya mau mengambilkan uangnya di Sarika. Johnny bersedia membantunya dan pergi ke rumah Sarika. Malamnya Johnny pulang, tapi dia mengatakan kalau dia tidak berhasil mendapatkan uangnya Mukes. Sarika mengancam akan melaporkan ke polisi jika terus didesak. Alhasil, Mukes ngamuk dan hampir gila. Dia menceritakan semua yang terjadi selama ini termasuk pekerjaannya dengan Sarika. Ditambah lagi adik-adiknya menelpon kalau mereka kabur dari panti dan menuju Mukes di kota. Mukes kembali pusing dan berujung minum-minum sama Johnny. Mukes bahkan rela jadi banci supaya bisa mendapatkan uang dalam waktu dekat. Tapi yang terjadi dia malah disiksa oleh pelanggan, terutama di bagian buritnya. Sampai akhirnya Mukes memberanikan diri untuk mengambil uangnya di Sarika secara paksa. Dia membobol rumah Sarika mencari uangnya yang disimpan. Tapi dia tidak menemukan. Lalu Sarika datang dan langsung mengancamnya dengan pisau. Mukes meminta Sarika untuk mengembalikan uangnya. Sarika mengatakan kalau uang itu telah dibawa oleh temannya Mukes yang bernama Johnny. Dia telah mengambil semua uangnya. Tapi Mukes tidak percaya karena Johnny selama ini sangat baik padanya. Mukes makin pusing mendengar perkataan Sarika, apalagi suami Sarika sudah pulang. Mukes yang kesal menusukkan pisau tersebut ke perut Sarika hingga akhirnya dia tewas. Mukes kabur menuju rumah Johnny, tapi Johnny sudah tidak ada. Mukes semakin yakin kalau memang Johnny lah yang telah mengambil semua uangnya. Lalu adiknya Mukes kembali menelpon karena dia sudah sampai di kota. Dia meminta Mukes untuk menjemputnya di sana. Mukes tidak tahu harus berbuat apa lagi. Namanya sudah masuk dalam pencarian polisi yang sedang berkeliling mencari keberadaannya. Dia ketahuan dan terpojok di bangunan lantai 3. Mukes tidak punya pilihan lain selain terjun dari atas dan bunuh diri. Dan akhirnya film pun berakhir.